Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mas Agus Muhammad Ibrani pada perkuliahan online Euroscience. Pada perjumpaan kita kali ini akan membahas satu topik yang mungkin menarik, mungkin juga tidak menurut kalian. Judulnya adalah otak pria dan otak wanita. Tujuan pembelajaran pada perkuliahan hari ini diharapkan kalian semua mampu memahami tentang otak pria dan otak wanita. Apa yang akan jadi pokok bahasan pada perkuliahan hari ini? Yaitu pertama adalah perumpamaan otak pria dan wanita dalam hal bekerja. Bagaimana? Kemudian, apa perbedaan otak pria dan otak wanita? Seperti kita lihat pada gambar di samping ini, yaitu gambar otak pria versus otak wanita. Masih ingat tentang fungsi otak ini pada gambar? Good. Ini adalah tentang fungsi otak bagian sebelah kiri maupun sebelah kanan. Namun pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang ini, tapi membahas bagaimana kedua bagian otak ini bekerja pada pria dan wanita. Untuk otak bekerja, otak pria diumpamakan ibaratkan ada kotak-kotak. Jadi di dalam otaknya ini ibaratkan ada kotak-kotak. Semua informasi, semua keinginan itu ada bagian-bagian tertentu di dalam otaknya. Jadi ibaratkan ada kotak untuk olahraga, ada otak untuk bagian kotak untuk religi dan lain-lain. Namun ada satu kotak yang unik pada pria, yaitu kotak kosong. Artinya di sini dia bisa memodifikasi apa yang ada di kotaknya. Jadi dia dapat menerima informasi sebanyak. Berbeda dengan pria, untuk wanita otaknya ini kalau bekerja ibaratkan susunan kabel. Jadi antara satu dengan yang lain ini saling berhubungan, nyatu sama lain. Sehingga untuk satu pekerjaan dia bisa melakukannya dalam satu waktu dan cepat. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang menjadi perbedaan antara otak pria dan otak wanita. Ini saya ambil dari resume kajian ilmiahnya Dr. Aisyah Dahlan yang lagi tren itu loh. Dari gambar ini ingin beritahukan bahwa otak pria ini sepertinya ada pengkotak-kotaan dalam hal bekerja. Kemudian untuk pada perempuan ini semuanya ada, baik kanan maupun kiri. Jadi memang ada perbedaan dalam hal menanggapi sesuatu. Untuk otak wanita, wanita ini mengeluarkan 20.000 kata per hari. Sedangkan untuk pria ini tidak lebih dari 7.000 kata. Jadi tak usah heran kalau seandainya wanita lebih banyak berbicara dibandingkan dengan pria. Selanjutnya, wanita ketika marah ini susah untuk berterus terang. Dia apa yang membuat dia marah, ini dia lebih banyak diam. Atau dengan kata lain, tidak berterus terang apa yang menjadi penyebab dia marah. Tapi kalau pria jika dia kesal atau marah ini mudah sekali untuk berterus terang, karena dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam otaknya pada saat itu, maka dia akan keluarkan. Kemudian kalau pada saat kondisi tertekan, biasanya wanita ini mencari teman untuk bicara. Memang apa istilahnya, dalam kondisi tertekan atau mengalami
intimidasi, maka dia lebih banyak bicara. Sedangkan untuk pria, apabila dalam kondisi tertekan, malahan dia lebih memilih untuk diam. Tapi diam di sini adalah untuk mencari solusi. Nah, begitulah perbedaan antara otak pria dan wanita. Nah, saya hanya menjelaskan sedikit di sini. Kalian bisa melihatnya dari tayangan ini, apa saja yang menjadi perbedaan antara pria dan wanita. Lalu pertanyaannya, mengapa sampai berbeda? Oke, untuk jawabannya di sini ada 5 alasan mengapa antara otak pria dan otak wanita itu berbeda. Karena dari strukturnya juga otak pria dan otak wanita, walaupun komponen penyusunnya sama, tapi tetap mengalami perbedaan. Salah satunya adalah pada letak korpus kalosumnya. Pertama, otak kiri pada perempuan itu berkembang lebih cepat daripada laki-laki pada saat umur di bawah 6 tahun atau bawah 5 tahun. Ini otak kiri perempuan lebih cepat berkembang. Jadi kita tidak usah heran apabila mengetahui di dalam sekolah atau di dalam satu kelas yang menjadi ranking 1 itu biasanya perempuan, bukan laki-laki. Nah, pada usia 6 sampai 12 tahun, otak kanan dan kiri laki-laki ini mulai berkembang dan baru berkembang beriringan menginjak hingga usianya 18 tahun. Jadi dengan kata lain, untuk laki-laki otak kanannya memang lebih berkembang, sehingga dia lebih banyak santainya, terlihat lebih banyak santai dibandingkan untuk perempuan. Tapi setelah umur 18 tahun baru otak kiri laki-laki baru merinci apa yang akan dia lakukan. Yang ketiga yang menjadi penyebab perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan, yang ketiga adalah otak perempuan ini terhubung lebih baik dibandingkan dengan otak pria untuk satu pekerjaan khusus. Mengapa bisa seperti itu? Karena itu tadi, korpus kalosumnya itu lebih lebar atau lebih tebal, sehingga traktus kommissur yang menghubungkan antara otak kanan sama otak kirinya lebih banyak bekerja dibandingkan dengan otak pria atau otak laki-laki. Kemudian 4, letak emosi. Terkait dengan emosi ini adalah peran dari amigdala dan hipotalamus. Pada laki-laki umumnya terletak di sebelah kanan. Ya, yang berarti bahwa perasaan ini dapat bekerja secara terpisah dari fungsi-fungsi otak yang lain. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini ada perumpamaan, bahkan kerja pada laki-laki itu berada dalam satu kotak-kotak tersendiri. Jadi dia bisa lebih fokus dan lebih cepat fokus pada satu pekerjaan itu pada laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah otak kanan perempuan tersusun untuk bereaksi dengan orang dan wajah-wajah. Jadi dengan kata lain otak kanan perempuan itu lebih menyenangi satu wujud benda. Dia lebih senang ke sana. Tapi kalau untuk laki-laki otak kanannya ini lebih ke arah pada benda dan bentuknya. Jadi bukan ke wujud orang tapi ke arah benda. Oleh sebab itu tidak usah heran apabila seorang laki-laki itu apabila ditatap matanya dia akan mencoba mengalihkan pandangannya ke arah benda yang lain dibandingkan harus melihat wajah. Nah, saya rasa itu saja bentuk perkuliahan online kita hari ini. Apabila ada permasalahan, kita diskusikan di forum diskusi. Perkuliahan online ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.